Mereka berasal dari rumah Tuan Kota. Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dari rumah Tuan Kota diperintahkan oleh Lord Mento, jenderal dari rumah Tuan Kota. Chen, sekarang, masalahnya, kamu berani menyerang masyarakat tengkorak dan tulang di kota Nanyuan secara terbuka. Ini sama sekali tidak menghormati istana Tuan Kota, dan istana Tuan Kota pasti akan terlibat. Setelah Qin Chen mengambil hati Presiden, Tengkorak Zuo, perintahnya pada Saroye. Saat dia ditangkap, sebuah benteng mekanis yang menakutkan turun dengan anggun. Itu tidak lain adalah benteng mekanis Dewa Roh Raksasa di rumah Tuan Kota. Pada saat ini, segera setelah benteng mekanis yang sangat megah ini, seperti raksasa yang mencapai langit, datang, matanya yang dingin tertuju pada Qin Chen, dan raungan menderu keluar, "Saya meminta Anda untuk berhenti, mengapa Anda tidak berhenti?" Suara gemuruh yang menakutkan menyebar, bergema di kehampaan kota Nanyuan yang tak berujung, dan aura jalan yang menakutkan memenuhi udara, seperti jaring, menghalangi dunia tengkorak dan tulang, membunuh Qin Chen dan Saroye yang terselubung di dalamnya. Ini seperti mengurung seorang tahanan, tidak meninggalkan jalan buntu. Mundur, mundur cepat. Ini adalah formasi pengikat langit dari Dewa Roh Raksasa. Ia dapat memblokir dunia ke segala arah. Jika Anda bisa mendapatkan otoritas dari Istana Tuan Kota Formasi, Anda bahkan dapat memobilisasi area sekitarnya. Kekosongan tak berujung memenjarakan segalanya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari kejauhan tiba-tiba terbangun dari keterkejutan Presiden Zuo School yang hatinya dicabik oleh Qin Chen. Mereka semua dengan cepat mundur dan bersembunyi di luar jangkauan pengekangan kekosongan Dewa Roh Raksasa, karena takut akan terpengaruh. Jenderal Montuo ini, Saroye menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit rasa dingin dan ketidakpuasan. Dia akhirnya berhasil pamer di depan semua orang, tapi dia tidak menyangka Jenderal Montuo begitu mengabaikan pentingnya pamer. Itu hancur di tempat, yang sungguh penuh kebencian. Dia tidak puas, tetapi ada sedikit ekstasi di wajah Presiden Zuo School, yang dipenjara dengan kuat oleh cakarnya, dan dia berteriak, "Jenderal Monto, selamatkan aku secepatnya." Dengan keinginan untuk hidup di matanya, buru-buru berkata, "Jenderal Mengtuo, orang luar Qin Chen dan Yerosa ini mengabaikan hukum Istana Tuan Kota dan bertindak ceroboh di kota Nanyuan. Saya berharap Jenderal Mengtu akan mencari keadilan untuk saya, berikan aku dunia yang damai di kota Nanyuan." Saat ini, Presiden Zuo School tidak lagi peduli dengan wajahnya, dia hanya ingin bertahan hidup. "Sialan, apa yang kamu melolong?" Saroye tidak puas dan menamparkan wajah Presiden Zuo School dengan keras, menyebabkan separuh wajahnya membengkak. Dia memandang Saroye dengan kaget dan marah, tapi ternyata dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. "Saya seorang nelayan dan seorang nelayan." Beraninya dia begitu sombong sekarang karena dia masih di tangan Saroye. Bagaimana jika binatang komodo di depannya menjadi gila dan menggigit kepalanya dalam satu gigitan? "Jangan khawatir, Presiden Zuo Gu, saya pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa berkeliaran di kota Nanyuan kami." Petik 2. Boom! Benteng mekanis besar Dewa Roh Raksasa maju selangkah, dan tekanan mengerikan menyapu, seperti gunung raksasa, langsung menekan Saroye dan Qin Chen. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin nafasnya memenuhi udara, dan dia berteriak dengan dingin kepada Saroye, "Cepat lepaskan Presiden Zuo School." Jenderal Mento ini memiliki kekuatan kaisar tingkat puncak jangka menengah. Selain itu,
Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa ini memiliki banyak kaisar dan detasemen yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya. Ketua sebelumnya Zuo Skull hanya kuat, tidak lemah. Tuan Saroye mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Qin Chen sedikit mengernyit dan menatap dingin ke benteng mekanik Dewa Roh Raksasa di depannya. Setelah menangkap Presiden Zuo Skull, targetnya adalah Menara Tianwei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuan Kota Manshan. Dia Qin Chen mengangkat tangannya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang diambil ke tangannya seperti sungai yang panjang. Saat berikutnya, Qin Chen melangkah maju dan mendatangi Saroye, memandang dengan acuh tak acuh pada roh raksasa yang dikendalikan oleh Mento di depannya. Benteng mekanik ilahi. Siapakah kamu yang mau menjagaku? Jika saya ingin menyerang seseorang, apakah saya memerlukan izin Anda? Qin Chen berkata sambil mencibir. Mendengar ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tercengang. Berani. Sangat berani. Qin Chen ini berani berbicara seperti ini kepada jenderal di bawah komando istana Tuan Kota. Apakah dia benar-benar tidak takut? Kematian. Di suatu tempat di kejauhan, dalam kehampaan yang gelap, sesosok hitam muncul. Itu adalah manajer gedung luar hari itu. Melihat pemandangan di depannya, pupil matanya mengecil. Tidak, sepertinya kamu terlambat. Kerangka kiri ini benar-benar tempat sampah sebenarnya ditangkap oleh anak itu di markasnya sendiri. Ya, terserahlah, anak ini telah menyinggung rumah Tuan Kota sekarang, mari kita lihat bagaimana dia mati selanjutnya. Pramugara bersembunyi di sudut yang dingin dengan senyum mengejek di bibirnya. Haha, lelaki kecil ini sangat menarik. Tidak jauh dari situ, Master Pavilion Wangu juga menunjukkan ekspresi lucu, beraninya kamu menantang istana Tuan Kota. Ini adalah pertama kalinya Master Pavilion ini melihatnya di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Saya sangat ingin melihatnya. Bagaimana nasib anak itu nantinya? Ini adalah pertama kalinya Master Pavilion Wangu melihat orang gila seperti itu. Adapun Meng Tuo, dia bahkan lebih marah lagi. Tidak mau, saya Jenderal Meng Tuo di bawah komando istana Tuan Kota. Saya telah diperintahkan untuk memeriksa Nanyuan Kota. Jika Anda belum, dengan izin dari istana Tuan Kota saya mulai mengambil tindakan di kota Nanyuan. Benteng mekanik yang menakutkan itu mengambil langkah maju dan melepaskan niat membunuh yang dingin pada Qin Chen, sangat marah. Apakah Yang Mulia salah memulai serangan besar-besaran di kota Nanyuan Anda? Mata Qin Chen acuh tak acuh, Presiden Zuo Skull lah yang menyerang saya lebih dulu dan mengirim orang untuk membunuh saya. Di mana istana Tuan Kota Anda saat itu? Sekarang kaisar ini mengambil tindakan terhadap masyarakat tengkorak dan tulang, Anda mengatakan bahwa kaisar ini membunuh orang secara sembarangan. Qin Chen berbicara ketika persepsinya telah menembus ke dalam hati Kaisar Presiden Zuo Skull. Beberapa aturan besar dan teknik rahasia yang telah dipahami Presiden Zuo Skull selama zaman yang tak terhitung jumlahnya hampir tidak berguna di bawah persepsi Qin Chen. Pada saat yang sama waktu, Qin Chen menunjuk dan menekan dahi Presiden Zuo Skull. Boom! Kekuatan mengerikan Qin Chen seperti banjir yang menghancurkan bank, memasuki pikiran Presiden Zuo Skull dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, aura dosa yang tak ada habisnya pada Presiden Zuo Skull meledak, dan banyak kenangan dan dosa dalam jiwanya meledak. Segala sesuatu muncul seperti air mengalir, tersaji jelas di depan mata Qin Chen. Guildmaster Zuo Skull berteriak dengan keras, "Jenderal Monto, selamatkan aku!" Dia berteriak histeris dan seluruh tubuhnya gemetar.
Di bawah rasa sakit yang parah ini, dia tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil sama sekali, dan dia terus mengejang dan gemetar. Ini Zuo School benar-benar bersalah. Mata Qin Chen berbinar. Setelah melihat dosa yang disebabkan oleh Presiden Zuo School, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Alasan mengapa Zuo School mampu tumbuh dari seorang kultivator biasa menjadi salah satu dari 10 besar di kota Nanyuan di era yang luas ini, pemimpin salah satu kekuatan gelap, dia telah melakukan banyak hal berdosa dalam hidupnya, dan hampir tak terhitung banyaknya orang kuat yang mati di tangannya. Kuncinya adalah ini, Presiden Zuo School telah membuat sarung tangan putih untuk beberapa orang. Banyak orang tak bersalah diculik secara diam-diam, dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui setelah mereka menghilang. Mata Qin Chen berkedip, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Jenderal Meng Tuo. Saya mengerti. Mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Pantas saja Jenderal Meng Tuo begitu peduli pada Presiden Tengkorak Zuo. Tampaknya Presiden Tengkorak Zuo kemungkinan besar adalah sarung tangan putih Jenderal Meng Tuo. Atau, istana penguasa kota juga terlibat. Jika demikian, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Memikirkannya, tanpa dukungan dari istana tuan kota, bagaimana mungkin ketua persekutuan Tengkorak Zuo kecil ini menjadi salah satu dari 10 besar di kota Nanyuan dalam waktu singkat ini, salah satu kekuatan gelap yang besar. Setidaknya, ada kekuatan tertentu di istana tuan kota yang mendukung masyarakat Tengkorak dan Tulang. Nak, kamu terlalu lancang. Melihat Qin Chen dengan tidak hati-hati mencari Guildmaster Zuo School di depannya, ekspresi Meng Tuo tiba-tiba berubah. Sepertinya kamu bertekad untuk mencari kematian, Dewa Roh Raksasa Qi. Ekspresi Meng Tuo berubah total, dan dia segera berteriak dengan marah pada binatang itu. Diiringi dengan aumannya, seluruh Dewa Roh Raksasa langsung meletus dengan raungan yang mengejutkan. Kakak-kakak, rune menakutkan mengalir kemana-mana di armor gelap, dan aura yang menakutkan semua orang meledak dalam sekejap, menekan Siang Qin Chen dengan keras. Saya mengerti. Pada saat Dewa Roh Raksasa menekan Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Dewa Roh Raksasa di atas kepalanya. Semua orang terkejut. Bahkan Dewa Roh Raksasa pun terkejut. Ternyata, Qin Chen berkata dengan dingin, Anda adalah payung perlindungan di belakang panggung di belakang Presiden Zuo School. Alasan mengapa Presiden Zuo School mampu melakukan kejahatan di kota Nanyuan adalah karena Anda mendapat untung dari belakang. Itu kamu yang melindunginya dari belakang. Kamu adalah penjahat utama dari masyarakat Tengkorak dan Tulang ini, penjahat terbesar. Saya pikir tidak cukup hanya menangkap Presiden Zuo School. Saya harus bertindak adil kepada Anda. Pelaku di balik ini juga telah diturunkan. Kata Qin Chen dengan tenang. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Jenderal Meng Tuo di atas terkejut. Dalam persepsinya, sosok Qin Chen hilang saat ini. Tubuh semua roh. Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa meledak seketika, dan sisik hitam gelap pada tubuh agung Dewa Roh Raksasa bersinar dengan kilau. Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Beraninya kamu menyerang bawahan penguasa kota di kota Nanyuan. Jenderal Meng Tuo berteriak dengan marah. Meng Tuo terkejut dan marah. Dia hanya mengira pihak lain sedang memprovokasi dia sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan secara langsung. Apakah Qin Chen ini gila? Pada saat ini, seluruh orang kuat di sekitar markas masyarakat Tengkorak dan Tulang juga ketakutan. Pemimpin Paviliun Wangu dan manajer umum Menara Tianwei juga mengawasi dari jarak dekat. Master Paviliun, apa yang akan dilakukan Qin Chen?
Manajer paviliun Wangu sedikit panik. Dia mengambil tindakan terhadap Jenderal Monto. Pemilik paviliun abadi mengecilkan pupilnya. Begitu dia selesai berbicara, wow, sosok Qin Chen tiba-tiba menerobos blokade Dewa Roh Raksasa di beberapa titik, dan tiba-tiba muncul di depan Dewa Roh Raksasa besar, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya.